Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraila Fadila dari 10 TKJ 1. Di sini saya akan menceritakan sejarah dari pahlawan nasional kita, yaitu Cut Nyadien. Sebelum ke cerita intinya, saya akan menjelaskan sedikit siapa itu Cut Nyadien. Cut Nyadien adalah seorang tokoh perempuan hebat Indonesia yang tak pernah menyerah dalam berjuang melawan penjajah. Nyadien sendiri dijuluki sebagai Ratu Aceh karena tekadnya yang cukup kuat dalam melawan kolonial Belanda di Aceh, Indonesia. Sepanjang masa hidupnya, Cut Nyadien terus melakukan pertempuran dan perlawanan dalam bertujuan menggapai cita-cita bangsa, yaitu terbebas dari penguasaan penjajah. Selain itu, Cut Nyadien tidak pernah ragu mempertaruhkan jiwa raganya dalam mempertahankan apa yang dipandangnya sebagai kebangsaan dan keagamaan. Keberanian dan kesatriaan wanita Aceh melebihi segala wanita lain, lebih-lebih dalam mempertahankan cita kebangsaan dan keagamaannya. Dan ia berada baik di belakang layar maupun secara terang-terang menjadi pimpinan pahlawan. Nah, sekarang sudah masuk inti ceritanya. Yang pertama yaitu ada biodata Cut Nyadien. Cut Nyadien lahir pada tanggal 1 Mei 1848 di Lampadang, Kesultanan Aceh. Beliau wafat pada tanggal 6 November 1908 di Sumedang. Sebab meninggalnya, beliau karena sakit-sakitan setelah diasingkan oleh Belanda. Selain itu, Cut Nyadien juga mempunyai nama lain yaitu Ibu Perbu, Ibu Ratu, dan Ibu Suci. Cut Nyadien juga dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia yang berperang di Aceh melawan kolonial Belanda. Cut Nyadien juga mempunyai suami yang bernama Ibrahim Lamga dan Teguh Umar, dan Cut Nyadien juga mempunyai anak yang bernama Cut Gambang Perang masuk ke perjuangan Cut Nyadien. Cut Nyadien adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Ia juga memulai ikut mengangkat senjata dan berperang melawan Belanda pada tahun 1880, tidak terlepas dari tewas suaminya Cut Nyadien, Teguh Cik Ibrahim Lamga, saat bertempur pada tanggal 29 Juni 1878. Kematian suaminya membuat Cut Nyadien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Pada tahun 1880, Cut Nyadien menikah dengan Teguh Umar dan mempersilahkannya untuk ikut bertempur di medan perang. Bergabung Cut Nyadien berhasil meningkatkan moral semangat perjuangan Aceh melawan Belanda. Kemudian perang ini dilanjutkan secara bergilir dan dikobarkan perang Fisabilillah. Setelah fasilitas lengkap dan mencukupi, Teguh Umar mengumpulkan rakyat, membagikan senjata dan menyerang Belanda kembali. Saat perang terjadi pada tanggal 11 Februari 1899, membuat Teguh Umar tewas menembak Cut Nyadien lalu memimpin perlawanan Belanda di daerah pedalaman Meulaboh. Setelah Belanda akhirnya berhasil menyingkirkan Teguh Umar, namun kematian sang suami tak membuat Cut Nyadien bergetar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Cut Nyadien juga tetap memimpin perlawanan terhadap Belanda di daerah pedalaman Meulaboh dengan pasukan kecilnya. Pasukan Cut Nyadien terus bertempur hingga kalah pada tahun 1901 karena tentara Belanda yang sudah sangat terbiasa untuk berperang di daerah Aceh. Di samping umurnya yang semakin tua dan kondisi matanya mulai rapuh, jumlah pasukan Cut Nyadien juga terus berkurang, bahkan beliau dan pasukannya kesulitan untuk memperoleh makanan. Setelah ditangkap Belanda, Cut Nyadien juga dibuang ke Sumedang, Jawa Barat, tepat pada tanggal 6 November 1908. Cut Nyadien mengembuskan nafas terakhir karena faktor usia. Makam Cut Nyadien juga sendiri baru ditemukan pada tahun 1959. Itu pun karena permintaan Gubernur Aceh kala itu, Ali Hasan. Cut Nyadien diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno melalui SK Presiden RI No. 106 pada tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Nah, di sini kita dapat mengambil hikmah yang bisa kita ambil, yaitu Cut Nyadien bukan hanya cerdas dalam hal strategi berperang, tapi juga mahir dalam bidang agama maupun hafal Al-Quran. Dua hal ini sangat penting bagi kita, kaum perempuan maupun kaum laki-laki. Nah, itu saja tentang penjelasan saya tentang sejarah Cut Nyadien. Maaf jika ada salah kata maupun salah ucapan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.